Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnayanti dari kelompok 9, ingin menjelaskan materi tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala diartikan sebagai sikap atau perilaku yang dilakukan oleh seorang manusia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama, menaati segala perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentaati segala perintahnya. Yang kedua yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya kepada seorang muslim, yaitu beribadah membuktikan ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Yang keempat yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tawakal untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari sesuatu keadaan. Yang keenam yaitu tawadu untuk Allah, yaitu hati yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh yaitu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kedua yaitu akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlus sunnah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya sebagai para sahabat beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Adapun bentuk akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang pertama, menghidupkan sunnah. Kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Yang kedua yaitu taat. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitupun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yaitu selalu bersalawat. Membaca salawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca salawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari dengan rasa cinta kepada beliau dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Yang terakhir yaitu mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi penjelasan untuk materi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifah dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak kepada manusia atau makhluk Allah. Akhlak yang baik kepada makhluk Allah adalah sebagaimana ucapan sebagian ulama, menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti, suka memberi dan bermuka manis. Menahan diri untuk tidak mengganggu artinya tidak mengganggu manusia baik dengan lisan maupun perbuatan. Sedangkan banyak pemberi adalah suka memberi dalam bentuk harta, ilmu, kedudukan, dan selainnya. Akhlak sesama manusia terdiri dari yang pertama itu akhlak kepada diri sendiri, yaitu bagaimana seseorang bersikap dan berbuat yang terbaik untuk dirinya terlebih dahulu. Karena dari sinilah seseorang akan menentukan sikap dan perbuatannya yang terbaik untuk orang lain.
sebagaimana sudah dipesankan Nabi bahwa mulailah sesuatu itu dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah akhlak dalam keluarga. Akhlak yang prinsipnya terbagi kepada beberapa bentuk. Pertama, akhlak kepada orang tua. Yang kedua, akhlak kepada anak sebagai keturunan dari orang tua yang merupakan bagian dari darah daging orang tua. Bentuk akhlak terhadap orang tua ialah dengan selalu berbakti kepadanya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Di surah tersebut, kita diperintahkan untuk selalu baik pada ibu dan bapak dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, akhlak kepada orang lain, yaitu akhlak terhadap tetangga, walaupun memang harus diakui bahwa akhlak kepada orang lain bukan saja tetangga, tetapi juga orang lain yang tidak seagama, seperti akhlak pemerintah kepada rakyatnya dan akhlak rakyat kepada pemimpinnya. Bentuk-bentuk akhlak yang baik kepada manusia yang pertama, husnuzon, yang berarti prasangka atau dugaan baik. Lawan kata husnuzon adalah su'uzon, yang berarti berprasangka buruk terhadap seseorang. Yang kedua, tasamu, yang berarti tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghargai sesama manusia. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Yang ketiga itu ta'awun, yang berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu dengan sesama manusia. Allah berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Selanjutnya, akhlak terhadap lingkungan sekitar. Manusia diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan hidupnya. Sebagai makhluk yang ditugaskan sebagai khalifatul fil ard, manusia dituntut untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam. Yang berkaitan dengan lingkungan adalah sesuatu yang berkaitan dengan manusia, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda yang tidak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang membahas terhadap lingkungan yang bersumber dari manusia sebagai khalifah. Khalifahan menuntut adanya interaksi antar manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Khalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, bimbingan agar setiap penciptaan mencapai tujuan penciptanya. Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi peluang bagi kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi miliknya, serta semuanya memiliki manfaat bagi manusia. Orang yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.